Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadana dengan NPM 2311019 dengan kelas TM2003. Baik, hari ini saya akan menjelaskan cara instalasi sistem operasi Ubuntu di VirtualBox, yang dimana video ini saya buat sebagai syarat untuk ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi 2 yang dibawakan oleh Bapak Abdul Sani Sembiring MKOM. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke video intinya. Oke, sebelum kita mulai instalasinya, ada beberapa file yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah file dari ISO atau file sistem operasi itu sendiri, dimana untuk video instalasi kali ini kita bakal menggunakan sistem operasi Ubuntu dengan versi 21.04. Kemudian file yang kedua adalah file virtual machine atau VirtualBox-nya. Di sini kita bakal menggunakan VirtualBox versi 6.1.14. Nah, di sini silakan kita klik menu new yang ada di sini. Nah, kemudian bakal keluar pop-up baru, yaitu pembuatan virtual machine baru. Nah, untuk penamaan di sini kita kasih nama dengan Ubuntu. Misalnya Ubuntu 64-bit. Nah, maka otomatis di bagian version di bagian bawah itu bakal otomatis terisi Ubuntu yang 64-bit. Kemudian silakan kita pilih folder destination untuk menyimpan mesinnya ataupun file instalasi mesinnya. Sini kita klik, baru kita pilih order. Kemudian kita pilih di mana kita ingin menyimpan hasil instalasi dari VirtualBox-nya. Kemudian kita select folder. Kalau sudah semua, lanjut kita klik tombol next. Nah, kemudian sini kita disuruh untuk menentukan jumlah dari memory size. Memory size adalah memori RAM yang akan kita gunakan di virtual machine-nya. Nah, di sini rekomendasinya adalah 1024 MB atau sebesar 1 GB. Nah, di sini karena di laptop saya mempunyai banyak sisa, karena kebetulan RAM laptop saya itu adalah 8 GB, jadi saya mau dia buat sebesar 2 GB. Nah, ini tinggal kita kalikan 2, jadi sebesar 2048. Ya, karena 1024 itu dikalikan 2 jadi 2048. Oke, ini kita klik next. Kemudian di sini karena untuk hard disk virtualnya itu belum pernah kita buat ya, jadi dia di bawahnya itu masih empty atau masih kosong. Nah, kita pilih yang create a virtual hard disk now. Nah, kita klik create. Kemudian ini kita pilih yang paling atas yaitu VirtualBox disk image. Kita klik next. Baru kita pilih yang dynamically allocated. Kita klik next. Nah, kemudian ini udah otomatis diarahkan ke tempat penyimpanan awal kita memilih folder tadi. Cuman memang di sini bakal dibuatkan folder baru ya, tempat penyimpanan dari OS Ubuntu nanti. Nah, di sini maksimalnya dia adalah 2 TB. Tapi karena tadi kita di awal sudah memilih dia 10 GB, jadi dia minimalnya itu dia 10 GB untuk versi Ubuntu ini ya. Kemudian kita tinggal klik create saja, kita klik create. Nah, kemudian dia bakal muncul ya file untuk kita start untuk yang udah kita buat tadi virtual machine-nya. Di sini ada keterangannya sesuai nama kita buat tadi, Ubuntu 64. Kemudian selanjutnya kita pilih di bagian storage untuk memasukkan file ISO-nya ataupun file image-nya. Kita klik storage. Kemudian di bagian sini kita masuk klik yang bagian empty. Nah, di sini kita klik yang tanda di sini, kita pilih yang choose a disk file. Nah, kemudian kita tinggal klik file ISO dari Ubuntu-nya saja. Ini kita klik 2 kali. Oke, sudah berhasil. Dari empty tadi datanya sudah berubah jadi Ubuntu 21.4 desktop AMD 64. Menandakan bahwasannya file ISO-nya sudah berhasil kita input. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal klik tombol start untuk memulai instalasi dari sistem operasi Ubuntu-nya. Kita klik start. Oke, sedang menunggu.
Oke, di sini kita disuruh memilih lagi ya. Ini tinggal kita pilih start saja karena udah sesuai nih sama file yang udah kita pilih di awal tadi. Nah, kita pilih start. Nah, kemudian kita maximize ya supaya dia gambarnya kelihatan besar. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ini untuk keyboardnya sudah aktif ya. Kita pilih yang pilihan paling atas yang Ubuntu di list yang pertama. Kita klik enter. Oke, dia bakal loading. Nah, kemudian tinggal kita tunggu loadingnya tersebut. Ya. Oke, kemudian, nah di sini kita sudah mulai masuk ya ke jendela instalasi. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memilih bahasa. Nah, di sini saya mau memilih bahasa Indonesia. Oke, setelah itu kita klik yang pasang Ubuntu. Oke, maka dia akan loading. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian ini untuk pengaturan dari keyboard atau papan ketik kita. Nah, ini kita biarkan default saja, kita klik lanjutkan. Tunggu sebentar, dia masih loading. Nah, lalu karena kebetulan laptop saya ini terkoneksi dengan internet, maka dia di bagian sini dia tercentang yang download update ketika sedang menginstal Ubuntu. Nah, supaya proses instalasinya tidak terlalu lama, ini kita boleh unchecklist aja, nggak usah kita checklist. Nah, kemudian di bagian atas kita bisa pilih instalasi normal atau instalasi minimal. Dimana kalau kita pilih instalasi normal, maka beberapa aplikasi default seperti LibreOffice dan segala macamnya dia bakal langsung terinstalasi. Jadi pada saat selesai instalasi kita nggak perlu lagi install aplikasi-aplikasi Office-nya. Tetapi ketika kita memilih instalasi minimal, maka yang terinstall nanti hanyalah sistem operasinya saja, hanya OS-nya saja. Aplikasi bawaannya tidak terinstall. Nah, di sini kita silakan pilih instalasi normal aja supaya aplikasi-aplikasi default langsung terinstall. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, ini juga loading sebentar. Oke, nah di sini kita pilih yang bagian bawah ya, karena kita sebenarnya nggak mau menghapus storage-nya ataupun partisinya ya, supaya nanti ini kan VirtualBox, takutnya dia berpengaruh dengan aplikasi kita yang lain atau data-data kita yang lain. Kita pilih yang sesuatu yang lain aja yang di bagian bawah. Oke, dan ini kita klik lanjutkan juga. Nah, di sini kita bakal menentukan partisi-partisi untuk penginstalan dari OS Ubuntu ini. Nah, ada dua partisi yang penting di sini. Pertama, kita bakal mengatur partisi swap yang berfungsi sebagai partisi untuk virtual RAM-nya, virtual memory, kemudian untuk partisi root yang kalau di Windows itu berperan sebagai partisi string. Oke. Di sini di bagian dev yang SDI ini kita klik tambah partisi baru, kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita klik yang ruang kosong. Nah, di sini kita pertama buat partisi untuk yang swapnya dulu. Kita klik ikon tambah. Nah, kemudian di bagian sini kita klikkan untuk partisinya sebesar 2000 MB atau sebesar 2 GB ya. Kemudian di bagian gunakan sebagai ini kita pilih dia yang paling di bagian bawah untuk ruang swap. Oke, selebihnya kita biarkan default saja. Yang kita pastikan adalah ukurannya dia sebesar 2000 MB atau 2 GB. Sedangkan untuk yang gunakan sebagai kita pilih sebagai ruang swap. Selanjutnya kita klik OK.
Nah, sudah terbentuk satu buah partisi swap ya yang ukurannya sebesar 1998 atau kurang lebih 2000 MB. Kemudian kita klik lagi ruang kosong untuk membuat partisi untuk urut atau sistem operasinya ya. Kita klik, kemudian kita klik tambah yang seperti tadi. Kemudian ini kita biarkan ya karena kita bakal memakai hasil sisanya tadi. Nah, kemudian bagian sini di paling bawah titik kait kita pilih yang tanda garis ini, garis miring. Nah, ini dia dibacanya root. Kita klik. Oke, yang lain kita biarkan default. Kemudian kita klik OK. Loading sebentar. Nah, maka sudah ada dua partisi ya, partisi swap, kemudian ada partisi root yang terbaca sebagai ext4. Nah, kita klik yang di bagian partisi rootnya, yang garis miring, kemudian kita lakukan instalasi dengan mengklik tombol pasang sekarang. Kita klik. Nah, ini kita klik lanjutkan saja. Ini juga, ini hanya untuk verifikasi ya, kita klik lanjutkan. Nah, ini dia ada keterangan tadi partisi yang kita buat, partisi swap sama partisi ext4. Nah, ini kita klik lanjutkan. Di loading sebentar. Nah, ini adalah untuk pemilihan lokasi ya. Sini kita pilih yang bagian sini untuk memilih zona waktu kita Jakarta ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, ini kita isikan identitas diri kita. Nah, di sini saya mengisikan nama saya. Oke, kemudian sini adalah nama komputernya. Saya singkat aja namanya, jadi Vikram. Kemudian ini untuk nama pengguna sama kata sandi. Oke, saya isikan kata sandinya. Oke, kemudian kita pilih yang memerlukan kata sandi untuk masuk karena kita memang sudah buat kata sandinya ya. Jadi sudah ada nama, kemudian nama komputer, user, kemudian kata sandi untuk login. Kemudian langkah selanjutnya kita klik lanjutkan untuk memulai instalasi. Klik lanjutkan. Oke, di loading. Nah, maka proses instalasi dia akan berjalan. Nah, ini tinggal kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Nah, seperti yang di awal tadi, proses instalasi ini bakal berpengaruh dengan device laptop ataupun komputer kita. Dimana kalau device komputer kita tinggi atau laptop kita tinggi, punya spek yang tinggi, maka nanti proses instalasinya itu bisa lebih cepat. Tapi kalau yang mempunyai spek yang rata-rata, maka mungkin dia bakal memakan waktu sedikit agak lama. Nah, ini kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai.
Oke, ini instalasi sudah selesai dilakukan. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk menyalakan ulang device tersebut ya. Kita klik menyalakan ulang sekarang. Oke, ini kita sudah berhasil melakukan instalasi. Ini adalah halaman launchingnya untuk masuk ke sistem operasi Ubuntu-nya. Nah, ini tadi sudah ada nama saya yang sudah kita masukkan di awal tadi pada saat instalasi. Nah, ini kita klik. Kemudian kita coba login, kita masukkan passwordnya. Enter. Oke, kita sudah berhasil login. Jadi ini adalah tampilan desktop untuk sistem operasi Ubuntu yang menunjukkan bahwasannya kita sudah berhasil masuk atau berhasil login. Ya. Nah, ini kita skip aja dulu. Kita close saja, kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa aplikasi bawaan ya, seperti Firefox dan lain-lain yang menandakan bahwasannya pada saat kita memilih instalasi yang tadi kan kita pilih dia untuk menginstal aplikasi bawaan. Nah, ini sudah ada ya. Kita cek lagi di tanda titik yang ada 9 biji ini dan bawah ini, klik untuk show all application. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh dari aplikasinya ya. Yes, ya. Oke, demikian video instalasi Ubuntu kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.